Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga selalu sehat ya dan tetap standby berada di rumah, oke? Apakah kalian sudah siap untuk belajar kimia? Semoga sudah siap ya dan harus tetap semangat belajar walaupun hanya di rumah saja. Nah, pada proses belajar hari ini itu kita akan mempelajari materi yaitu mengenai teori asam dan basa. Pada mulanya, asam itu merupakan sebuah zat yang dapat memerahkan lakmus biru. Nah, dia ini dapat bereaksi dengan logam aktif untuk membentuk gas hidrogen dan dapat menetralkan basa dengan rasanya yang masam. Sedangkan basa itu merupakan sebuah zat yang larutan airnya itu terasa pahit dan dapat membirukan lakmus merah. Kemudian jika kita pegang itu terasa licin dan dia dapat menetralkan asam. Untuk lebih jelasnya, itu bisa kita lihat video berikut ini. Nah, video tadi itu merupakan sifat-sifat dari asam dan basa. Kemudian, mengapa disebut namanya asam? Hal ini dikarenakan asam itu berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum berarti cuka, yang zat utamanya adalah asam asetat atau CH3COH. Sedangkan nama basa atau alkali itu berasal dari bahasa Arab yaitu abu, di mana hasil reaksi antara asam dan basa itu adalah garam. Dan reaksi ini itu disebut dengan reaksi netralisasi. Untuk contoh asam dan basa itu sendiri banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang ada di dalam video ini. Adalah contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Minuman bersoda mengandung asam karbonat. Air kopi mengandung asam klorogenat. Jeruk mengandung asam askorbat atau vitamin C dan asam sitrat. Cuka mengandung asam asetat. Obat tetes mata mengandung asam klorida dan asam borat. Semut mengandung asam format. Basa sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap zat yang dikategorikan basa berasa pahit dan bersifat licin. Berikut adalah contoh-contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Antasid atau obat mah mengandung magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Deodoran mengandung aluminium hidroksida. Pembersih lantai mengandung amonia. Pasta gigi mengandung natrium bikarbonat. Sabun mandi mengandung natrium hidroksida. Nah, itu tadi merupakan suatu contoh asam dan basa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, supaya anak-anak lebih jelas, maka di sini Ibu akan menjelaskan materi teori asam dan basa pada PowerPoint. Boleh dilihat PowerPoint berikut ini?
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang teori asam dan basa. Nah, yang pertama itu ada Arrhenius. Yang kedua itu ada Bronsted-Lowry dan yang ketiga itu ada Lewis. Nah, mereka bertiga ini merupakan sebuah penemu dari teori asam dan basa. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan asam yaitu menurut Arrhenius. Nah, asam menurut Arrhenius yang pertama yaitu adalah menghasilkan ion hidrogen yaitu H+ dalam larutannya. Yang kedua, valensi asam itu jumlah ion H+ yang dihasilkan oleh satu molekul asam. Nah, contoh dari asam Arrhenius ini yaitu ada HCl itu aqueous jika direaksikan itu menghasilkan H+ aqueous ditambah Cl- aqueous dengan valensi asamnya yaitu 1. Nah, mengapa valensi asamnya itu 1? Itu karena jumlah H+ itu yang ada di tanda panah itu 1. Maka valensi asamnya yaitu 1. Sedangkan 2H+ itu jumlah H+-nya ada 2. Makanya valensi asamnya itu juga 2. Nah, kemudian di sini ada basa Arrhenius. Nah, basa Arrhenius ini itu dia menghasilkan ion hidrogen atau OH+ menghasilkan ion hidroksida atau OH+ dalam larutannya. Dan kemudian valensi basanya yaitu jumlah ion OH+ yang dihasilkan oleh satu molekul basa. Contohnya yaitu ada NaOH aqueous menghasilkan Na+ aqueous ditambah OH- aqueous. Maka valensi basanya itu merupakan 1. Karena OH+-nya itu jumlahnya 1, makanya valensi basanya adalah 1. Sedangkan yang CaOH2 aqueous itu menghasilkan Ca2+ aqueous ditambah 2 OH- aqueous. Valensi basanya 2 karena jumlah OH- itu di situ ada 2, makanya valensi basanya ada 2. Nah, selanjutnya yaitu asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, asam Bronsted-Lowry itu bisa disebut dengan donor proton H+. Sedangkan basa itu merupakan akseptor proton H+. Nah, contohnya yaitu ada CH3 COOH aqueous ditambah dengan H2O liquid menghasilkan CH3 COO- aqueous ditambah H3O+ aqueous. Di sini CH3 COOH aqueous itu merupakan suatu asam. Nah, dia ini di sini asam CH3 COOH aqueous ini mendonorkan H+-nya kepada basa yaitu H2O liquid. Nah, makanya menjadi
CH3COO- aquos itu disebut dengan basa konjugasi dan H3O+ aquos itu disebut dengan asam konjugasi. Jadi, pasangan asam basa konjugasinya itu adalah CH3COO, CH3COO- itu merupakan pasangan asam basa konjugasi dan H3O+, H2O. Nah, selanjutnya yaitu ada asam basa Lewis. Nah, asam Lewis itu merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa yaitu merupakan donor pasangan elektron. Contohnya di sini ada NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Nah, ini merupakan suatu contoh asam dan basa di mana asam itu mengakseptor pasangan elektron sedangkan basa itu mendonor pasangan elektron. Nah, dari video tadi semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Dan di sini itu bisa kita simpulkan bahwa teori asam dan basa itu terbagi menjadi 3, yaitu ada teori asam dan basa Arrhenius, ada teori asam dan basa Bronsted-Lowry, dan ada teori asam dan basa Lewis. Dan mereka mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai asam dan basa. Dan asam itu juga banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti contohnya tadi adalah jeruk, dan basa itu contohnya adalah deterjen. Nah, dari semua yang telah Ibu jelaskan, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian semua untuk mengerjakannya di rumah saja. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan tugasnya dan Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah Ibu ajarkan. Terima kasih. Semoga kalian menjadi semangat belajarnya setelah menonton video yang Ibu tayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.